Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait simulasi atau skenario pada modul manufaktur. Di sini ada beberapa anggota tim kami dengan jumlah 6, yaitu yang pertama ada Ainun Nabila dengan CP 130, lalu saya sendiri Ekini Surakaban CP 140, lalu ada Kartika Salsabila CP 155, lalu ada Lailah Nabilah CP 159, lalu ada Putri Salva Dia Azizah CP 173, lalu ada Ramadhani Razak Nahu Maruri CP 176. Di sini untuk kelompok kami mendapatkan skenario MAN 9, yaitu dengan tugas skenario Bill of Materials tipe manufaktur, lalu bikin internal transfer, lalu WIP Routes Buy, lalu MO FG dengan quantity 1, MO itu manufacture order, lalu unbuild 1 sampai 3 work center, dan yang terakhir analisa report work order. Prosedur pertama yang dilakukan pada PT Ametis adalah divisi IT membuat BOOM dengan tipe manufaktur list product, kemudian disetting aktivitas operasionalnya pada BOOM yang terlampir. Kemudian PT Ametis mendapat orderan sebanyak 2 unit pada produk FG966 table, kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 work center, tetapi kondisi saat di lapangan pada produk WIP dengan WIP 85522 8522 dengan produk tabletop maksudnya tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel. Sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain dengan asumsi sudah ready stock. Selanjutnya diperlukan proses pencatatan permintaan produk requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse. Dengan menggunakan produk transfer dengan operation type-nya atau operation tipenya, internal transfer, source location-nya, WH stock, destination location-nya, WH production. Tetapi di pertengahan proses produk FG966 table, terdapat gagal produksi sebanyak 1 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan. Sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan di awal. Tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Setelah itu, supervisor akan memvalidasi dokumen manufacturing order dan melakukan analisis pada report manufacturing order. Sebelum dan sesudah proses produksi perharinya, pada setiap BOM, CO ingin supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan dari pivot table, agar menjadi evaluasi lebih baik lagi pada lini produksi. Di sini saya akan menunjukkan terkait dengan bill of materials yang terlampir. Di sini bill of materials-nya ini terlihat reference-nya menggunakan Boom Furun 001, produknya table, quantity 1, Boom type-nya production. Komponennya ada tabletop, table leg, ball, screw. Untuk tabletop dan table leg, quantity-nya masing-masing 1. Untuk bolt dan screw, quantity-nya masing-masing 4. Lalu ada operation. Di sini operationnya ada 3, cutting, manual assembly, finished. Work center-nya untuk cutting itu cutting dengan expected duration-nya 1, dan untuk work center assembly dan drill station untuk operation manual assembly expected duration-nya 2, lalu untuk operation finish itu work center-nya 3. Di sini ada kesalahan, bisa sembari kita perbaiki. Lalu untuk work center-nya dengan kode WC1, 2, dan 3. Di sini ada 3 work center. Yang pertama itu cutting dengan standar 40 horse per week, time efisiensinya 100, capacity 2, OE target 100, cost per hour 12.000, time before production 30, time after production 20. Lalu dengan kode WC02 dengan
name work centernya assembly and drill station dengan working hours standar 40 hours per week, time efficiency time efisiensi 100, capacity 2, OE target 80, cost per hour 20.000, time before product 20, time after product 15. Lalu ada yang terakhir, kode yang ketiga itu ada WC03 dengan work center name furnace. Working hours-nya itu standar 40 hours per week, time efisiensi 100, capacity 2, OE target 80, cost per hour itu 10.000, lalu time before production 30, time after production 10. Di sini saya Ekini Surakaban dengan CP 140 bertugas sebagai staff IT 1 dengan tugas create users dan configure hak akses. Jadi langsung saja kita masuk ke akun Excel kita. Di sini saya telah membuat beberapa akun untuk diimpor sekaligus. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ekin, Salva, Laila, Raza, Kartika, dan Nabila. Di sini eh, saya telah membuat job description-nya untuk masing-masing user. Selanjutnya kita masuk ke Udu kita lagi. Di sini kita bisa masuk ke Udu kita. Untuk membuat akun user itu, untuk mengimportnya kita klik settings, lalu user and companies, lalu favorites, lalu import records. Lalu bisa kita klik upload file. Di sini kita masukkan file kita, file akun kita tadi yang telah saya tampilkan. Kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mengimportnya kita bisa mengklik button import ini. Karena saya telah melakukan import sebelumnya, jadi saya tidak perlu melakukan import lagi. Di sini untuk melihat hasilnya kita bisa cari di kolom search. Di sini untuk kelompok saya identik dengan angka 9@gmail.com. Kita tulis saja di sini. Di sini akunnya telah terbentuk sesuai dengan apa yang telah saya buat di Excel tadi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan atau menjelaskan terkait configuration masing-masing user. Di sini untuk user yang pertama itu ada saya sendiri, Ekin, sebagai staff IT 1. Di sini kita klik Ekin. Di sini untuk staff IT itu semua modul dibikin administrator karena dia merupakan seorang staff IT yang akan mengurusi terkait komponen-komponen utama pada Udu ini. Lalu selanjutnya itu ada staff IT 2 Salva. Di sini untuk Salva sama seperti staf IT 1, semuanya dibikin administrator dan tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya untuk Laila sebagai manajer Purkes. Di sini untuk modul yang diaktifkan itu hanya accounting dan inventory. Untuk inventory itu uh, dia dibuat sebagai administrator dan Purkes sebagai administrator. Serta accounting itu dimasukkan pada posisi billing karena dia akan membuat vendor bill nantinya. Lalu selanjutnya ada Razak sebagai admin production 1. Di sini untuk Razak sebagai admin production 1 hanya diaktifkan pada manufacturing dan inventory serta purchase. Di sini untuk manufacturing sebagai users, lalu untuk inventory dan purchase sebagai users juga. Selanjutnya Kartika sebagai admin production 2. Di sini admin production 2 sama seperti Razak tadi, pada bagian manufacturing di set users dan inventory serta purchase di set users juga. Selanjutnya ada Nabila sebagai supervisor.
Di sini untuk yang terakhir, konfigurasi yang terakhir, Nabila hanya diaktifkan pada akunting dan inventory. Akunting sebagai advisor, dan inventory sebagai user, serta purchase juga sebagai user. Di sini saya telah selesai melakukan create user dan melakukan konfigurasi pada user. Untuk role selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Putri Salvadia Aziza, CP173 sebagai staf IT kedua yang mempunyai tugas untuk create BOM, workstation, dan operation. Pertama, kita masuk ke Odoo SOD menggunakan akun yang sudah dibuat oleh di sini kita sudah masuk ke Odoo SOD-nya, kemudian kita pilih modul manufacturing. Lalu, pada produk, kita pilih Bill of Materials. Nah, di sini karena saya sudah membuat BOM-nya terlebih dahulu, jadi kita akan cari di kolom search ini, yaitu kelompok 9. Nah, di sini sudah terlihat BOM dari kelompok 9. Produknya itu table. Di sini terdapat komponennya yaitu tabletop, table leg, bolt, dan screw. Dan di sini juga ada kuantitinya. Dan produk of unit measure-nya yaitu unit. Kemudian, setelah itu, kita akan membuat work center-nya. Jadi di configuration, kita klik work center. Nah, di sini saya juga sudah membuat work center-nya. Jadi kita cari saja kelompok 9. Dan di sini sudah terlihat work center-nya yaitu ada cutting, assembly, dan drill station, dan varnish. Nah, kita lihat assembly dan drill station. Di sini terdapat work center name-nya, kemudian kodenya, dan working hours-nya. Kemudian di sini juga terdapat time efficiency yaitu 100, capacity-nya 2, OEE targetnya yaitu 80, setup time-nya yaitu 20, clean up time-nya 15 menit, cost per hour-nya itu 20. Nah, setelah itu pada configuration juga kita klik operation, kita cari kelompok 9. Nah, di sini operation-nya juga ada, contohnya yaitu cutting. Nah, di cutting ini terdapat work center-nya itu cutting, terus default duration-nya yaitu 1 menit, worksheet-nya yaitu text. Nah, kalau kita mau lihat yang manual assembly-nya, nah di sini juga terlihat work center-nya, work center yang sudah dibuat tadi. Nah, sampai sini saja penjelasan dari saya sebagai staf IT kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer purchase. Baik, saya Laila Nabila sebagai manajer purchase yang bertugas membuat purchase order produk tabletop kelompok 9 ke vendor Wood Corner. Langsung saja kita ke audionya. Dan di sini kita ke dashboard, kemudian pilih modul purchase. Di sini kita akan membuat purchase order yang baru, maka kita klik button new. Ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan membuat produk tabletop kelompok 9 dengan vendornya yaitu Wood Corner. Maka kita bisa isi di sini yaitu Wood Corner.
Kemudian pada expected arrival kita isi misalnya pada hari ini, hari yang sama. Kemudian di sini currency-nya tetap IDR. Nah, pada field product kita bisa isi itu tabel top dengan kode WIP 8522. Nah, di sini bisa kita isi unit price-nya yaitu 100.000. Dengan pajaknya sebesar 11%. Yang bisa kita lihat, di sini totalnya yaitu 111.000. Harga dari tabletop sendiri yaitu 100.000, kemudian ditambah pajaknya 11% dari 100.000 yaitu 11.000, maka totalnya menjadi 111.000. Kemudian setelah kita isi semua, langkah selanjutnya adalah confirm order. Kita klik aja di sini confirm order. Kemudian setelah itu kita klik receive product. Nah, di sini statusnya adalah ready. Kemudian bisa kita klik set quantities. Nah, jika sudah, maka kita klik validate. Nah, di sini bisa dilihat statusnya berubah menjadi done. Nah, jika sudah, maka kita cek di RFQ apakah status dari P00031 WHIN 00027 sudah terupdate statusnya. Kita klik aja request for quotation. Nah, di sini bisa dilihat sudah terupdate, statusnya sudah lock. Kita klik aja. Nah, kemudian di sini bisa kita create bill atau membuat bill. Kita klik aja create bill. Kita isi bill date-nya. Soalnya hari ini, kemudian kita cek. Ya sudah, maka kita save. Baik, setelah itu bisa kita klik aja confirm. Nah, di sini statusnya dari draft menjadi posted. Oke, sekian tugas dari manajer purchase. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Ramadhani Razak, CP176. Di sini saya memiliki peran sebagai admin produksi 1. Saya memiliki tugas untuk membuat internal transfer, manufaktur order, edit ekspektasi work order dan mengatur work order. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah masuk ke menu inventory. Dalam modul inventory, klik operation, transfer, new. Dalam fitur transfer, kita dapat memasukkan operation type, your company, internal transfer, source location, WH, stock dan destination location, WH, pre-production. Tambahkan product. Atur demand. Klik simpan.
Setelah produk divalidasi maka akan muncul booking note. Selanjutnya masuk ke modul manufacturing, klik new. Masukkan produk kelompok 9. Kemudian masuk ke work order dan atur expected durasi masing-masing operasi. Klik Save, lalu confirm. Selanjutnya pilih Start untuk menjalankan real duration. Atur quantity. Apabila sudah selesai kita dapat klik Done, dan Mark as Done. Booking note akan muncul, dan langkah selanjutnya dapat dilanjutkan oleh admin production 2. Seperti kata Sabila, di sini saya sebagai admin production 2, yang dimana tugasnya akan mengambil order, create manufaktur, dan work order. Langsung saja ke link SOD Odo. Di sini saya sudah login menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT kelompok 9. Terus saya sudah masuk di modul order. Langkah yang pertama kita akan meng-unbuild order. Caranya kita di sini di manufacturing order ini kita search nomor MO sesuai yang telah dibuat oleh admin production yang pertama. Untuk nomornya 00114. Oke, ini sudah muncul, langsung saja kita klik. Ini sudah muncul. Untuk MO-nya 114, langsung saja kita unbuild. Lalu di sini kita ganti kuantitinya 1. Jadi di sini unbuild ini kita akan masing-masing komponen yang ada di sini akan dikurangi 1. Ini total sebelumnya 2288. Lalu kita unbuild. Setelah selesai kita coba cek ke unbuild-nya. Ini kuantitinya sudah berubah jadi 1. Coba kita lihat lagi. Nah, setelah kita sudah unbuild, ini nomornya sudah muncul. Jadi untuk nomor unbuild, OB garis miring 00010. Setelah itu tugas admin production yang kedua akan create manufaktur. Oke, kita create manufaktur. Di sini kita klik new. Lalu di produk ini kita isi tabel yang tadi kita sudah unbuild. Nah, ketika sudah unbuild, di sini maka akan berkurang. Di sebelumnya ini stoknya ada 2, ada 2, ada 8, ada 8. Sekarang sudah berhasil unbuild, masing-masing berkurang 1. Selanjutnya kita confirm.
Nah, setelah konfir, di sini tugas yang ketiga ini adalah work order. Kita klik yang work order ini, lalu kita klik yang start, klik start, masing-masing semuanya diklik startnya, terus done, kita klik done. Oke, setelah selesai semua, maka selanjutnya akan diteruskan oleh supervisor. Ya, selanjutnya saya Ainun Nabila dari kelompok scanner marketing kelompok 9. Di sini saya sebagai supervisor. Dengan bertugas untuk approve manufacturer order dan report work order. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Kita langkah pertama buka Odoo. Selanjutnya kita klik pada menu manufacturing. Langkah selanjutnya kita pilih manufacturing ordernya kelompok 9. Kelompok 9 kita klik. Di sini saya bertugas untuk mengupload dan menganalisa. Jadi di aplikasi ini kita akan melakukan apa yang telah dibuat oleh admin produksi. Nah, mari saya tunjukkan hasilnya seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita klik mark as done ya untuk melakukan pengiriman gitu. Kita klik. Nah, setelah sudah seperti tampilan berikut, berarti kita sudah melakukan pengiriman. Kurang lebihnya sudah selesai, dan langkah selanjutnya kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita sebelum keluar kita keluar, terus kita klik reporting ya. Kita klik reporting. Ya, itu adalah grafik di mana tampilan untuk kelompok 9 mentionnya seperti itu. Kita bisa klik grafiknya ya. Itu disebut dengan tabel grafik. Terus kita juga bisa mengetahui hasil dalam bentuk tabel. Nah, itu nanti juga bisa di-download untuk datanya dalam bentuk Excel sebagai bukti dari pengerjaan manufaktur pada Odoo. Nah, itu sudah terdownload ya. Sekian dan terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.